Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda ini. Semoga hidup Anda penuh keberlimpahan, penuh keberkahan, dan selalu merasakan syukur di dalam setiap kejadian peristiwa kehidupan kalian. Karena setiap kejadian atau peristiwa di dalam kehidupan kalian itu adalah salah satu wujud dari eksistensi Tuhan, pencipta jagat semesta raya dan pencipta Anda semua, dan ialah sang pencipta, ya, Tuhan yang maha pencipta. Kalau gelar maha itu sudah meliputi segalanya. Maha itu artinya meliputi segalanya, kebesarannya, yaitu sang pencipta. Setiap kejadian-kejadian negatif atau kejadian-kejadian positif, kita diwajibkan untuk mensyukuri. Karena apa ya? Karena tentunya dari pembukaan ayat Surat Al-Fatihah nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim, yang berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentunya adalah mengucap syukur. Bagaimana kita mempraktekkan Alhamdulillahirabbil alamin atau mengucap syukur di dalam setiap kejadian peristiwa negatif maupun positif, peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tetapi yang banyak saya amati saat ini adalah manusia hanya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dia jika mengalami setiap peristiwa atau kejadian positif yang benar-benar besar. Kalau peristiwa biasa, manusia tidak bersyukur. Kalau manusia mengalami kejadian yang negatif, maka dia biasanya tidak bersyukur, malah mengucapkan kalimat lain, kalimat negatif atau positif, kalimat bahasa Arab atau tidak bahasa Arab, ya, yang tentunya itu negatif, yang tentunya itu malah membuat rusuh, malah membuat kotor jiwa di dalam hatinya manusia itu. Sehingga kalau jiwa kotor, maka otomatis energi positif atau energi uang atau energi keberlimpahan itu sulit masuk untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita akan semakin mengalami apes, akan semakin mengalami sial. Orang yang mulai sial, kalau menurut adat Jawa ya, biasanya kalau orang mulai sial itu dia melakukan bancaan secara otomatis, itu dia adalah memberi. Kalau mau merubah energi negatif menjadi positif dengan cepat, itu biasanya orang itu melakukan memberi. Karena logikanya orang yang memberi dia adalah termasuk jenis orang yang telah merasakan keberlimpahan, sehingga dia memberi kepada orang-orang sekitar. Nah, mungkin rumusnya seperti itu. Banyak orang yang mengalami peristiwa kejadian negatif, dia akan gerundel hatinya, maka dia akan sial ya. Contoh, jika orang misalnya Pak Joko punya teman, namanya itu sebut saja namanya Sasongko ya. Jika Pak Joko berteman dengan Supriyono sajalah, Pak Joko punya teman namanya Supriyono. Jika Pak Joko punya uang misalnya 50 juta dipinjam oleh Supriyono, 50 juta tersebut, karena Supriyono melas-melas ya, dan ditagih bank sana sini atau apalah, pokoknya Supriyono itu sudah terdesak, sehingga dia meminta pinjaman uang dengan teman baiknya, yaitu Pak Joko, yang asal mulanya itu hubungan mereka itu sangat baik. Tapi gara-gara uang 50 juta, maka persahabatan baik itu menjadi permusuhannya. Itu yang dirasakan Pak Joko sangat gondok. Supriyono punya banyak masalah dalam kehidupannya yang harus diselesaikan dengan uang. Karena Pak Joko sangat iba dan kasihan dengan sahabat karibnya itu, lalu Pak Joko meminjamkan uangnya 50 juta ke Supriyono. Lalu kemudian singkat cerita Supriyono pindah ke pulau lain, misalnya dari Jawa ke Kalimantan. Lalu Pak Joko kan gondok, WA, nelpon tak diangkat, tak dibalas, tak direspon sama Supriyono, sehingga Pak Joko itu gondok. Nah, di saat posisi seperti itu, ilustrasi seperti itu, apa yang teman-teman rasakan jika posisi teman-teman itu menjadi Pak Joko? Pasti gondok kan, pasti seri kan. Nah, itu adalah peristiwa setiap kejadian, dan manusia itu diwajibkan harus selalu bersyukur dalam peristiwa positif atau negatif. Caranya mengubahnya itu sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Ya Allah, berkatalah kepada diri sendiri, ya Allah, uang saya sebenarnya itu tidak dicuri, tidak
tidak berpindah dari saya ke Supriyono. Uang saya hanya sedang berjalan-jalan. Uang saya hanya mau melipat gandakan dirinya di jalan-jalan di luar sana, misalnya bersama Pak Supriyono lah. Dan suatu saat uang saya akan kembali kepada saya, melipat gandakan dirinya akan kembali kepada saya dengan jumlah yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jika kalian dindolimi manusia lain, ya katakanlah kepada diri sendiri, ya Allah, uang saya itu sedang berjalan-jalan di tempatnya siapa dan sedang melipat gandakan dirinya di sana, dan suatu saat pasti akan kembali ke saya dengan membawa teman-temannya dan yang berjumlah yang lebih banyak. Itu lakukan seperti itu dengan rasa yang benar-benar berasa, sampai berasa. Kalau kalian hanya membacanya tanpa merasakannya, maka energinya itu kurang kuat, teman-teman. Harus mempunyai rasa yang kuat supaya rasa itu akan memancar ke alam semesta sehingga Anda akan mendapatkan hal tersebut. Jangan kebanyakan gondu, jangan membicarakan yang jelek-jelek tentang Pak Supriyono. Itu karena seperti itu yang rusak diri Anda sendiri. Anda sangat membenci orang, Anda yang rusak diri Anda sendiri. Karena membenci orang itu adalah racun untuk diri Anda sendiri yang diteliti secara sains ilmiah, itu bisanya lebih besar daripada bisa ular kobra. Yang lama-kelamaan diri Anda akan hancur sendiri loh. Jadi ibaratnya itu Anda benci seorang itu Anda yang meminum racun, tapi berharap orang lain, orang yang Anda benci itu yang mati. Ya tidak bisa lah loh. Kok malah ngomongnya tekan gini Jok? Yusus langsung balik ringweton. Kamis Wage karakternya mempunyai watak pikiran kuat, luas budinya, sanggup menanggung pekerjaan berat sekalipun, dan terlalu besar kesanggupannya sekalipun di luar batas kemampuannya. Wah, bagus ini karakternya weton Kamis Wage. Judulnya Senin Pon, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Kamis Pon, dan Rabu Kliwon. Itu ya untuk yang Kamis Legi. Kehidupannya semasa muda, ia gemar menciptakan suatu karya-karya yang baru, sehingga masa dewasanya akan banyak menguasai berbagai kecakapan dan keterampilan. Hanya sayangnya, jarang ada suatu pilihan yang pasti, hingga karenanya semua pengetahuannya hanya setengah-setengah saja. Nah, ini harus dimantapkan ya Kamis Wage. Hal ini karena dasar sikapnya. Jika kalian itu melakukan setengah-setengah, ya kalian itu harus menemukan hobi, dan di dalam hobi kalian itu harus kalian itu kuasai hobi itu. Karena kehidupan yang paling enak adalah yang melakukan hobi tapi mendapatkan penghasilan. Setelah dewasa mempunyai jodoh yang serasi, maka akan banyak mengalami kegairahan hidup dan berpindah-pindahnya pengalaman. Dari perpindahan pengalaman itu, maka ia tidak menghadapi liku-liku kehidupan yang serba tidak menentu. Pekerjaan yang sesuai adalah sebagai pemborong bangunan, insinyur. Lambemu lucu Jok nek muni insinyur. Menjadi ahli teknik dan usahawannya itu ya sedikit ulasan weton Kamis Wage dari kitab kuno peninggalan nenek moyang ya. Ini biasanya itu banyak akuratnya, mungkin 75% lah, tapi kalian itu harus merubah yang kehidupan tidak bagus supaya hidup kalian itu bagus. Nah, itu sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.